Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami memasuki masa Advent, masa tahun baru gereja. Semoga di tahun ini kami siap sedia mempersiapkan hati, pikiran, seluruh diri kami untuk terikat hanya pada Yahweh, pada Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki masa Advent. Jadi kita diajak untuk mempersiapkan selama 4 minggu kedatangan Yesus, kedatangan Allah menjadi manusia. Dan juga hari ini adalah hari tahun baru gereja. Jadi kalau kita kenal hari tahun Masehi, Imlek, atau tahun Jawa dan seterusnya, jadi gereja juga mempunyai tahun baru yang disebut masa Paskah hari ini. Nah, apa yang sebetulnya mau kita renungkan dalam masa Advent ini? Menurut saya ada 3 hal yang mungkin agak berbeda dari apa yang seringkali kita mengerti dan pahami. Pertama adalah kita diajak untuk seperti kata Yesus, datanglah kamu semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi Yesus mau mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Yang pertama datang kepada Yesus. Yang kedua untuk mendengarkan sabdanya, ya, dengan sabar, dengan tekun apa yang ia kehendaki. Dan ketiga mempraktekkan apa sabda itu dalam hidup kita. Nah, jadi yang pertama adalah Yesus mengatakan datanglah kepadanya. Kamu semua, kita semua, dengan segala kekurangan, keterbatasan dan kerapuhan, dengan segala ketidakberdayaan, dengan segala sakit kita, dengan segala kemarahan kita, dengan apa saja. Karena Tuhan datang justru untuk orang-orang yang demikian, jangan lupa ya. Jadi Tuhan Yesus datang justru untuk orang yang rapuh, untuk orang yang berdosa, untuk orang yang lemah, bukan untuk orang yang sehat. Dan ini harus kita sadari. Jadi yang sakit, yang menderita, yang apapun juga kita datang kepada Yesus dengan apa adanya kita. Dan ini penting bagi kita untuk kita sadari karena ketika kita menyadari, ketika kita sakit, ketika kita menderita, kita mengalami suatu kebutuhan untuk dibebaskan, ya. Nah, di situ sesuatu yang mendesak dalam diri kita. Ada suatu kerinduan, ada suatu kekuatan, ada sesuatu yang kita dambakan dari Tuhan. Itu yang pertama. Tanpa itu, tanpa ada pengalaman kekurangan, pengalaman kemiskinan, pengalaman ketidakberdayaan, pengalaman keletihan, kecapean, sakit, cacat bahkan sekalipun, datang kepada Yesus. Ya. Dan janji Tuhan tak pernah ingkar. Tuhan tak pernah ingkar. Dia bukan manusia seperti kita yang suka lupa, yang suka mengingkari, yang suka tidak ingat dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, datang dan mendengarkan apa yang sebetulnya ia inginkan bagiku secara pribadi. Kita bertanya, kita merenungkan, kita omong, kita berdialog dengan Yesus. Apa yang sebetulnya engkau inginkan bagiku? Itu pertanyaan yang fundamental supaya kita tahu sebetulnya Allah itu punya kerinduan apa. Dream of God in me itu apa? Ya, mimpi Tuhan dalam diriku itu apa? Itu yang saya kira perlu supaya kita merasakan dan mengalami. Tuhan pasti punya kehendak yang indah bagi kita. Apa saja. Nah, itu harus kita kenali. Karena Tuhan menciptakanku, karena Tuhan mengasihiku, dan karena aku adalah anaknya Tuhan, adalah orang yang spesial bagi Tuhan, maka pasti dia punya rencana. Dan untuk itu kita harus mengenal, duduk diam, harus sabar, harus telaten. Apa sih sebetulnya yang Tuhan kehendaki bagiku? Apa bagian diriku itu? Kemarin saya baru mendengarkan suatu YouTube yang bagus sekali menurut saya dari seorang yang dipakai Tuhan, ya, Benny Prasad, orang India. Ya, dia hampir mati, mau bunuh diri bahkan, kecewa karena harapannya tidak terpenuhi. Ya, dia sakit paru-paru karena ada salah praktek dari dokter. Dan dia diberi waktu 6 bulan. Dia merasa tidak berharga sama sekali. Dia merasa tidak berguna sama sekali. Karena tuntutan orang tuanya begitu tinggi. Tetapi dia tidak mampu. Ya. Dan disitulah kemudian ketika dia mengalami itu, dia hampir putus asa dan bahkan mau bunuh diri. Yesus datang kepadanya. Meskipun engkau tidak berguna bagi dunia, tapi engkau berguna bagiku. Apa yang dia dengarkan dari Tuhan Yesus? Engkau harus pergi ke seluruh negara, seluruh bangsa,
Ada 257 dan engkau harus pergi ke sana. Wah, sesuatu yang aneh, sesuatu yang hampir jarang dimengerti. Dia tidak punya uang, dia miskin, dia tidak punya apa-apa, tetapi iman kepercayaan bahwa Tuhan janji, dan dalam 6 tahun, 6 bulan 20 hari, dia telah mengunjungi 257 bangsa negara di dunia. Luar biasa. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah itu? Dia bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki aku lakukan? Dia Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan sebuah seperti hotel begitu untuk anak-anak muda yang putus asa. Didengarkan, mereka mendengarkan, dan dia punya uang habis untuk dia, dan dia mendapatkan, dan Tuhan membangun suatu rumah baginya, suatu hotel semacam itu, dan banyak anak muda datang, dan banyak inspirasi dari anak muda itu untuk bangkit bangun menjadi alat Tuhan. Wah, luar biasa menurut saya. Maka mari saudaraku terkasih, jadi hal kedua ini, apa yang Tuhan kehendaki bagi Anda, bagi kita? What is God's dream in me? Apa yang mimpi Tuhan dalam diriku? Dan kita mendengarkan dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam waktu-waktu yang sungguh-sungguh harus kita dengarkan dengan baik. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah mendengarkan itu, jadikan itu menjadi suatu kenyataan. Praktekkan, nyatakan, kuasailah. Jadi saudaraku terkasih, semoga masa Advent ini selama 4 minggu, sekali lagi saya ajak Anda untuk datang kepada Yesus. Dengarkan Yesus baik-baik. Apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagiku. Ya, bagiku untuk dunia, bukan untuk diriku sendiri. Dia mengatakan, orang Beni Prasat ini mengatakan, saya tidak akan minta satu peser pun pada orang. Tuhan memberikan itu padaku. Dan memang dalam jatuh dan bangun, dalam susah dan derita, dalam ketidakpastian, Tuhan ternyata mewujudkan apa yang Tuhan sendiri inginkan bagi dia. Semoga di masa Natal ini, masa Advent ini, Anda dan saya dan kita semua mengenal kehendak Tuhan dan berani mengorbankan segala sesuatu untuk taat kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana cerita tentang Petrus bersama teman-temannya yang sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa, dan ketika Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di tempat yang dalam, dan Petrus mengatakan, kami sepanjang malam telah bekerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang kami taat kepadamu, dan mereka menebarkan jala, kurang lebih 357 ikan didapat oleh mereka, padahal semalam mereka tidak dapat. Mari kita taat kepada Tuhan. Tuhan yang menghendaki yang terbaik untuk Anda dan saya. Dan kalau itu terjadi pada Petrus, pada rasul yang lain, itu juga terjadi pada Anda, pada saya, pada kita semua. Janji Tuhan dulu, sekarang, dan akan datang tetap terjadi. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Semoga masa Advent ini kita semua keluar dari ego kita dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda masing-masing. Mari kita melaksanakan dream of God in me. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.